Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurul Ratnapuri dengan NIM C1C024148. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanina Nisa SMAK, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai perhitungan pajak penjualan atas barang mewah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor barang yang digolongkan sebagai barang mewah. Barang mewah adalah barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, digunakan untuk menunjukkan status atau dikonsumsi oleh kelompok tertentu. PPNBM dipungut satu kali, yaitu pada saat penyerahan produsen atau saat impor barang mewah. Selanjutnya ada tarif PPNBM. Menurut pasal 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tarif pajak PPNBM ditetapkan dalam beberapa tarif, yaitu yang pertama ada tarif paling rendah dan paling tinggi. Tarif paling rendah itu sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Yang kedua, ada tarif lainnya. PPNBM juga dapat dikenakan tarif sebesar 0% sesuai dengan penjelasan isi pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berbunyi PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Selanjutnya ada objek pajak penjualan atas barang mewah. Terdapat beberapa barang mewah yang dikenai PPNBM. Hal ini diatur lebih lanjut pada peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020. Barang-barang tersebut meliputi yang pertama itu ada kendaraan, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum kepentingan negara. Yang kedua ada kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Yang ketiga ada kendaraan, kecuali untuk kendaraan kepentingan negara. Yang keempat ada kelompok balon udara, yang kelima ada kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, dan yang terakhir ada kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara dan angkutan umum atau usaha pariwisata. Selanjutnya ada contoh soal PPNBM keluaran dan PPNBM masukan. Yang pertama, untuk PPNBM keluaran, perusahaan yang melakukan penyerahan atas barang mewah harus memungut PPNBM. Sebagai contoh, PT Raja Wali Sentosa menjual 1 unit mobil SUV kepada Nona Andin senilai 1.200.000.000 dengan tarif 20%. PPN dan PPNBM-nya dihitung sebagai berikut. Harga jual senilai 1.200.000.000 rupiah dikalikan dengan tarif PPN sebesar 11%, maka didapatlah 132 juta rupiah untuk PPN-nya. Untuk PPNBM-nya 20% dikali dengan 1.200.000.000 tadi didapatlah nilai 240 juta. Jumlah yang akan dibebankan kepada Nona Andin itu sebesar 1.572.000.000 rupiah. Selanjutnya, contoh soal untuk PPNBM masukan. Pada 12 Juli 2024, Tuan Mahendra membeli 1 mobil MVP keluaran terbaru dari PT Angkasa Persada dengan tarif 20%. Nilai perolehan sebesar 1 miliar rupiah, PPN dan PPNBM dihitung sebagai berikut. Harga belinya tadi sebesar 1,5 miliar, dikalikan dengan 11% didapatlah 160 juta rupiah untuk PPN-nya. Untuk PPNBM masukannya 20% dikalikan dengan 1,5 miliar didapatlah 300 juta. Maka jumlah yang akan dibayarkan oleh Tuan Mahendra kepada PT Angkasa Persada sebesar 1.965.000.000 rupiah. Selanjutnya, pengkreditan PPNBM.
PPNBM tidak dapat dikreditkan seperti PPN karena sifatnya adalah pajak tambahan yang dibebankan langsung kepada konsumen atas pembelian barang mewah. Setelah dipungut pada saat penyerahan pertama, penyerahan berikutnya tidak lagi dikenai PPNBM, sehingga pajak ini tidak boleh dikreditkan oleh PKP lain dalam rantai distribusi. Akibatnya, PPNBM yang dibayar oleh pedagang besar akan dibebankan sebagai biaya dan menjadi bagian dari harga jual kepada pembeli berikutnya. Namun, jika BKB mewah tersebut diekspor, PPNBM yang sudah dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali atau direstitusi karena ekspor dikenai tarif sebesar 0%. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini adalah PPNBM merupakan pajak atas barang yang tergolong mewah dan hanya dipungut sekali pada saat penyerahan pertama oleh pabrikan atau impor. Karena sifatnya sebagai pajak tambahan bagi konsumen, PPNBM tidak mengenal mekanisme kredit pajak seperti pada PPN. Dengan demikian, PPNBM masukan tidak dapat dikreditkan dengan PPNBM keluaran dan justru menjadi biaya yang menambah harga jual pada rantai distribusi berikutnya. Namun, apabila barang mewah tersebut diekspor, PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali karena ekspor dikenai tarif 0%. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.